Galatia pasal 2 ayat 6 sampai 9. Ini adalah kisahnya, peristiwanya ketika Rasul Paulus mengunjungi rasul-rasul yang ada di Yerusalem. Dia pergi penginjilan kepada bangsa-bangsa yang tidak bersunak, kepada orang-orang yang kafir, bukan kepada orang-orang Yahudi. Dia memenangkan banyak jiwa dalam pelayanannya. Lalu setelah 14 tahun kemudian, dia baru kemudian pergi ke Yerusalem dan bertemu dengan rasul-rasul pada waktu itu untuk menyampaikan, untuk memberitahukan kepada mereka bahwa Paulus pun dipanggil menjadi rasul. Tapi yang luar biasanya, lihat di sini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa orang yang dulunya ini hanya orang biasa, nelayan kampung yang kemudian tidak dipandang oleh banyak orang, tapi kemudian ketika dia berjumpa dengan Tuhan, lalu kemudian dia mengenal Tuhan, dia dipromosikan oleh Tuhan. Dia diangkat oleh Tuhan menjadi rasul. Dari antara murid-muridnya pun kemudian dia menjadi murid inti, 3 murid inti. Yang seringkali kalau kemudian saudara membaca Injil, membaca firman Tuhan dalam perjanjian baru, nama Petrus itu lebih banyak disebutkan daripada murid-murid yang lainnya. Betul enggak? Jadi dia menjadi orang yang menonjol, dia menjadi orang yang hebat. Saya ingin menunjukkan pada saudara, lihat kisah para rasul pasalnya yang ketiga. Ini yang Tuhan percayakan kepada Simon Petrus ketika dia dipromosikan. Banyak sepak terjang yang kemudian Tuhan lakukan lewat kehidupan Rasul Petrus. Kisah para Rasul pasal yang ketiga, lihat ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dua hal yang luar biasa dari seorang yang dulunya seorang nelayan biasa, nelayan kampung, orang yang tidak dianggap begitu banyak oleh banyak orang, tapi bersama dengan Yesus dia memperoleh promosi yang luar biasa. Ada banyak kisah. Kemudian kalau kemudian dia melihat juga ketika dalam pelayanannya Simon Petrus sampai seperti ini. Orang-orang itu membawa orang-orang sakit untuk kemudian diletakkan di pinggir-pinggir jalan. Dan kemudian mereka berharap begini, kalau Simon Petrus itu berjalan, lalu kemudian bayangannya itu mengenai orang-orang yang sakit itu sembuh. Itu keren sekali. Benar? Nah lihat ini, ada promosi yang datang daripada Tuhan. Bilang dengan saya, promosi. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari-hari terakhir ini, Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau dipromosikan. Gak ada yang amin. Saya ulang buat saudara. Hari-hari terakhir ini, mata Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau dipromosikan, seperti dia mempromosikan Petrus pada waktu itu. Kamu gak perlu cari muka kepada pemimpinmu. Kamu cari muka di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang akan mempromosikan kita. Siapa yang rindu dipromosikan oleh Tuhan? Tidak usah angkat tangan. Suka latah. Tapi hatimu yang berkata, ini aku Tuhan, utuslah dia. Loh, enggak. Tak, berkata ini aku Tuhan. Aku mau Tuhan, aku mau. Seberapa besar kerinduanmu menentukan engkau jadi apa di hadapan Tuhan. Mari baca bersama dengan saya. Mazmur pasalnya yang ke-118. Mazmur 118. Ayatnya yang ke-15 dan 16. Pak, Bu, tolong lihat Alkitabmu. Tolong lihat kitab sucimu. Tolong lihat firman Tuhan yang kalian baca. Dikatakan di situ bahwa tangan kanan Tuhan itu berkuasa untuk meninggikan. Tangan kanan Tuhan itu berkuasa untuk mengangkat. Tangan kanan Tuhan itu berkuasa untuk mempromosikan setiap orang yang berkenan di hadapannya. Wow, Pak, Bu, tolong perhatikan dengan baik. Seberapa banyak di antara kita yang pada pagi hari ini mendengar firman Tuhan. Dan kamu punya kerinduan, Tuhan ini aku. Aku mau belajar untuk menjadi orang yang hidup benar dan berkenan di hadapanmu. Tuhan aku mau engkau meninggikan aku. Meninggikan, tuh lihat ini, tangan kanan Tuhan meninggikan orang-orang yang berkenan di hadapannya. Saudara dipromosikan oleh Tuhan. Saya beritahu pada saudara, kalau Tuhan yang mempromosikan saudara, kalau Tuhan yang mengangkat saudara, tidak ada orang yang dapat merendahkan saudara. Saya ulang sekali lagi, please dengar dengan baik. Kalau Tuhan mengangkat engkau, tidak ada orang yang mampu untuk merendahkan. Kecuali kamu sendiri yang merendahkannya.
kamu menyangkalinya, kamu lari dari panggilan dan dari pelayananmu. Jangan sampai Tuhan kemudian menemplak kamu lari dari panggilanmu, dan kamu baru kemudian menjerit, dan kamu baru menangis. Hidupi panggilanmu. Hidupi panggilanmu. Hidupi panggilanmu. Selagi masih ada kesempatan, ada waktu, Tuhan memberikan kesempatan kepada saudara untuk kabum ini, penuhi panggilan Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan pernah lari, kemanapun kau lari, Tuhan ada di sana. Kalaupun ada orang-orang yang kemudian berupaya menggagalkan panggilan Tuhan, saya jamin tidak akan pernah panggilan Tuhan itu gagal dalam diri kita. Bedanya ya, kalau orang itu promosinya datang dari manusia, dipromosikan oleh orang, dipromosikan pendeta seniornya, dipromosikan. Begitu ada masalah, bubar dia, hancur. Tapi kalau orang dipanggil dan ditinggikan oleh Tuhan, sekalipun benturannya banyak, sekalipun masalah yang dihadapinya bertubi-tubi, dia akan tetap berdiri di hadapan Tuhan. Sebab dia berada dalam tangan Tuhan. Ada amin? Tuhan yang meninggikan, tidak ada satupun yang dapat mengusiknya. Mungkin kita kelihatannya kemudian terombang-ambing, kita kelihatannya kemudian sepertinya kena badai, tapi kita tetap dalam tangan Tuhan, dan Tuhan akan tetap terus mengangkatnya, sama seperti Tuhan mempromosikan Simon orang kampung itu. Tuhan mengangkatnya dan menjadi rasul yang luar biasa. Harusnya kan kita bercermin, kalau Tuhan saja bisa mempromosikan Simon, seharusnya saudara dan saya juga kemudian bisa dipromosikan oleh Tuhan.